Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Perkenalkan, saya Luciana Dewi, mahasiswa PPG Guru Sekolah Dasar tahap 4 2025 di LPTK Universitas Alauddin Makassar dengan NIM 2100012578888. Pada hari Selasa 13 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 2 Toli-Toli kelas 3 materi energi di sekitar kita dengan metode pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.
Unpas kelas 3, bab 4 berkenalan dengan energi. Topik A, energi di sekitar kita. Topik B, sumber energi di sekitar kita. Dan topik C, yuk makan sampai habis. Yang pertama, kita akan membahas topik A, energi di sekitar kita. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik di rumah? Saat itu, benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Manusia banyak memanfaatkan listrik untuk banyak hal. Energi adalah kemampuan untuk kita melakukan suatu kerja atau usaha. Tapi, tahukah kalian, listrik bukan satu-satunya bentuk energi. Ada banyak bentuk energi yang ada di sekitar kita. Semua energi ini bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa saja kan macam-macam energi itu? Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan juga energi bunyi. Energi panas. Adanya energi panas membuat manusia bisa menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan, garam, dan juga kerupuk. Selain itu, energi panas bisa dipakai untuk memasak. Contoh benda yang menghasilkan energi panas yang pertama ada api, ada rice cooker, dan juga ada setrika. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Contohnya ada matahari dan juga senter. Selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya ada lampu, TV, komputer, radio, dan juga kulkas. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak yaitu seperti bor listrik, kipas angin, blender, dan kincir angin. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan-bahan tertentu dan dilepaskan melalui reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, kayu bakar, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Contoh energi bunyi termasuk suara manusia saat berbicara atau bernyanyi, bunyi dari alat musik seperti gitar yang dipetik, suara dari hewan seperti gonggongan anjing, suara kendaraan seperti motor, bunyi lonceng, dan juga bunyi yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti radio dan pengeras suara. Selanjutnya kita akan masuk pada topik B, sumber energi di sekitar kita. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Yang pertama ada matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut tenaga surya. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Makanan menghasilkan energi, sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan lainnya. Bahan bakar. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar.
Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Selanjutnya, air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir, seperti di sungai atau di air terjun, air bergerak. Aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Selanjutnya ada panas bumi. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata kawah Gunung Merapi? Apakah kalian melihat uap panas yang keluar dari dalam tanah? Pada tempat-tempat tertentu, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut sebagai panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Ada banyak sumber energi yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Di Indonesia, sumber energi listrik dimanfaatkan dari batu bara, air, angin, dan panas bumi. Energi listrik juga tersedia di alam secara alami. Petir adalah cahaya listrik yang sangat besar. Petir menerangi langit selama badai hujan. Energi listrik pada petir sangat besar sehingga sangat berbahaya jika terkena manusia. Beberapa makhluk hidup juga memiliki listrik dalam tubuhnya. Belut listrik dan ikan pari torpedo menggunakan listrik untuk melindungi diri, menyengat mangsanya, dan mendeteksi hewan-hewan lain. Selanjutnya kita akan ke topik C. Yuk makan sampai habis. Tips makan agar tidak terbuang. Yang pertama, ambil porsi sesuai yang bisa kamu habiskan. Yang kedua, belilah makanan secukupnya. Yang ketiga, manfaatkan makanan yang ada sebelum membeli. Yang keempat, beli sayur dan buah yang segar agar tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, jika menurutmu porsi makanan yang diberikan terlalu banyak, kamu bisa membagi makanan menjadi 2 bagian. Satu bagian kamu makan, satu bagian lagi kamu sisakan untuk dimakan di lain waktu. Selain makanan, masih banyak energi yang bisa kita hemat. Menurut kalian, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghemat energi? Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Artinya, kita berbagi air yang ada di bumi ini dengan mereka semua, termasuk hewan dan tumbuhan. Agar semua makhluk hidup bisa tetap memanfaatkan air bersih, kita perlu memakai air dengan bijak. Caranya adalah dengan menggunakan seperlunya saat mandi dan mencuci. Juga tidak bermain dan membuang-buang air. Menghemat listrik. Tahukah kalian kalau orang tua kalian perlu membayar listrik setiap menggunakan listrik yang ada di rumahmu? Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan. Jika kalian menghemat listrik, maka kalian juga membantu orang tua kalian menghemat uang setiap bulannya. Bagaimana caranya? Matikan alat elektronik yang tidak terpakai. Manfaatkan juga sinar matahari untuk menerangi rumah kalian di siang hari. Itulah materi IPAS kelas 3, bab 4, berkenalan dengan energi. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan juga membantu. Ya, anak-anak, setelah kita menyaksikan tentang video pembelajaran sumber energi di sekitar kita, selanjutnya kita mengerjakan lembar kerja yang ada di setiap kelompok. Di situ ada
gerak. Listrik menjadi gerak. Kita apa energi wanita.
sekalian, setelah kalian melihat tadi video pembelajaran, ini ada soal evaluasi mandiri untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tulis namanya, kemudian diisi. Ya, dikerjakan, tulis nama, dibaca baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab. Iya. Dibaca baik-baik pertanyaannya. Ada tadi pertanyaannya juga. Ada juga di dalamnya penjelasan video yang tak. Kan tadi sudah kerja kelompok, sekarang kerja individu mandiri. Kerja. Dikerjakan masing-masing. Apa yang kalian ketahui itu yang kalian jawab.